Halo guys, kita masih seruan praktikum di Teknik Industri Universitas Putra Indonesia. Nah, di semester 5 ini kita melakukan praktikum sistem produksi. Ayo guys, kita lihat apa aja sih materi yang kita pelajari pada praktikum sistem produksi ini. Yuk. Nah, jadi ini loh labor rekayasa sistem manufaktur itu. Yuk, masuk yuk. Nah, di video kali ini kami T2 akan menjelaskan mengenai laporan praktikum sistem produksi yang terdiri dari 3 modul, modul pertama, modul kedua, dan modul ketiga. T2 berkesempatan untuk membahas lebih lanjut mengenai modul 2. Nah, pada modul 2 ini akan menjelaskan tentang pendahuluan atau belakang, gimana cara mendapatkan data, dan teknik pengolahannya. Setiap bab akan disampaikan oleh rekan-rekan T2. Pertama sekali yaitu pendahuluan, karena pendahuluan adalah awalan dari setiap hal yang akan dibahas. Untuk pendahuluan kali ini akan disampaikan oleh Rohit, Agel, dan Dila Asmara. Baik, kami akan menjelaskan bab 1 yang berisikan pendahuluan. Dalam pendahuluan ada rumusan masalah, yakni bagaimana cara melakukan perhitungan plan input dalam komponen CRP, bagaimana cara melakukan perhitungan EDC dalam komponen CRP, bagaimana cara melakukan perhitungan plan output dalam komponen CRP, bagaimana cara melakukan perhitungan CRP per stasiun kerja dalam komponen CRP. Selanjutnya yaitu tujuan praktikum. Yang pertama yaitu untuk mengetahui cara melakukan perhitungan planet input untuk komponen dalam capacity measurement planet. Yang kedua, untuk mengetahui cara melakukan perhitungan EDC di dalam CRP. Yang ketiga, untuk mengetahui cara melakukan perhitungan planet output dalam CRP. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui cara perhitungan CRP per stasiun kerja di dalam CRP. Nah, selanjutnya itu manfaat praktikum. Yang pertama memberikan pemahaman konsep peranan CRP dalam perencanaan penyelenggaraan produksi. Yang kedua, berarti menghitung kebutuhan produksi berdasarkan beban kerja per stasiun kerja. Dan yang ketiga, membantu mengidentifikasi kesesuaian beban kerja dan kapasitas tersedia. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan dalam menganalisis permasalahan kapasitas produksi seperti antrian, keterlambatan, unit, dan lead time. Nah, selanjutnya adalah bab 2, yaitu landasan teori. Landasan teori. Landasan teori merupakan bab yang berisi definisi-definisi, rumus, ataupun informasi-informasi mengenai apa yang akan diteliti yang didapatkan dari para peneliti terdahulu. Karena tidak akan ada sebuah penelitian tanpa landasan, karena jika tidak ada landasan maka itu disebut soundbite. Oke, di bab 2 ini akan disampaikan oleh Tasya, Septin dan Roesegi, Regi Kurniadi. Oke, langsung saja masuk ke bab 2. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bab 2 landasan teori. Yang pertama pengertian CRP. Pengertian CRP atau biasa disebut kapasitas requirement planning merupakan suatu metode yang digunakan dalam merencanakan waktu kapasitas agar kapasitas bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, input CRP merupakan sekumpulan data yang digunakan sebagai dasar analisis untuk menentukan kapasitas produksi secara akurat dan sistematis. Output CRP memberikan hasil dari pengolahan dan analisis seluruh data input yang digunakan dalam perencanaan kapasitas produksi. Kapasitas merupakan proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Pengertian EDC adalah kapasitas yang mempengaruhi sebagian daya tetap. Rumus EDC adalah jumlah mesin dikali efisiensi dikali utilitas dikali jam kerja dan dikali jumlah shift. Selanjutnya akan masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, pada bab 3 ini akan menjelaskan tentang jenis data dan sumber data dan lain-lain. Pada bab 3 ini akan disampaikan oleh Dira, Indah, dan Aikal Fikri. Ciki, senior. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan bab 3 yang akan dijelaskan oleh Indah.
Jenis penelitian yang kita gunakan pada modul ini yaitu penelitian kuantitatif karena memuat perhitungan dan angka-angka. Dan waktu dan tempat praktikum yang kita lakukan yaitu di UPI PTK Padang di Labor MSc yang akan dilanjutkan oleh Dila. Nah, selanjutnya data dan sumber datanya yaitu kami menggunakan data sekunder karena datanya sudah tersedia. Selanjutnya yang dilanjutkan oleh Haikal. Nah, pada bagian pengolahan data, kami menggunakan 4 pengolahan data. Yang pertama yaitu perhitungan planet input komponen pada setiap SK. Yang kedua, perhitungan efektif daily capacity. Dan yang ketiga, perhitungan planet output. Dan yang keempat, perhitungan CRT per stasiun kerja. Nah, itu saja dari bab 3 kami. Sekian. Dah. Nah, selanjutnya adalah bab 4. Bab 4 berisi pengumpulan dan pengolahan data. Data dikumpul kemudian diolah dan jadilah bab 4. Bab 4 ini akan disampaikan oleh trio gacor kita yaitu Nugroho Sampurno, Azhar, dan Arti Meisya Sukma. berikut video ya. Selanjutnya yaitu bab 4 yang terdiri dari pengumpulan serta pengolahan data. Pengumpulan datanya didapatkan dari data given yang didapatkan dari modul-modul sebelumnya. Pengumpulan datanya terdiri dari data hari kerja, data umum stasiun kerja, data routing file rakitan serta data routing file komponen. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Teknik pengolahan data pada perhitungan capacity recurrent planning dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama perhitungan plan input untuk komponen yang dilakukan dengan cara yaitu mengkalikan pre-order release dengan waktu siklus. Tahap yang kedua yaitu perhitungan efektif daily capacity yang dilakukan dengan mengkalikan beberapa aspek, yaitu yang pertama jumlah jam kerja, jumlah shift, efisiensi. Tahap pengolahan data yang kedua yaitu perhitungan efektif daily capacity yang dilakukan dengan mengkalikan beberapa aspek, yaitu yang pertama jumlah mesin, efisiensi, utilitas, jumlah shift, dan yang kedua yaitu perhitungan efektif daily capacity yang dilakukan dengan cara mengkalikan beberapa aspek, yaitu jumlah mesin, efisiensi, utilitas, jam kerja, dan jumlah shift. Pada perhitungan kapasitas recruitment planning dihitung setiap stasiun kerjanya. Oke, selanjutnya masuk ke bab paling terakhir yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Nah, pada kesimpulan ini akan membahas tentang hasil pengolahan data dari rumusan masalah, dan untuk saran Berisi tentang rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas praktikum sistem produksi ke depannya. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh Fadil dan Giva. Dan untuk saran akan dibacakan oleh Leji dan Agit Saputra. Cekidot. Bab 5 kesimpulan dari CRP. Perhitungan planning input dilakukan dengan mengalihkan nilai forel dan dari setiap komponen waktu standar dari setiap stasiun kerja yang bersangkutan. Saran, perhitungan CRP ini sebaiknya tidak hanya digunakan untuk mengetahui kondisi perencanaan, sebaiknya dianalisis dan diperhitungkan kembali untuk mengetahui perencanaan kapasitas. Yang kedua, hasil praktikum ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa yang melaksanakan praktikum CRP. Sekian, terima kasih. Baiklah, saran dari modul 2 CRP ini sebagai berikut. 1. Praktikan ini lebih teliti dalam memindahkan data plan order relay dari sistem MRP ke CRP guna menghindari kesalahan nilai pada perhitungan plan Q dan plan delay. 2. Pemerintah kelompok harus meningkatkan komunikasi dan pembagian tugas agar pengolahan data CRP dapat diselesaikan dengan cepat. Ini paling terakhir tapi bukan bab, yaitu penutup. Seharusnya disampaikan oleh Reza Septia Rahman Ganteng, warga Pisang, namun dia belum datang sampai saat ini, maka kami akan menutupnya. 5 minutes later. Run. Masuk guys. Akhirnya kita penutupan pula ini. Penutupan apa guys? Mana nih? Nah, begitulah hasil dari
rangkuman dari modul 2 Sistem Produksi di Teknik Industri Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Terima kasih yang udah menonton. Thank you for watching. See you. Yang mana nih? Kalian. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Don't you ever leave me, don't you ever go. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Well, I'll come on.